Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alvindo Riandova dengan NIM 1821963. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait audio compression using psychoacoustics, yaitu perceptual encoder. Oke, di sini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, definisi dari psychoacoustic dan juga perceptual encoder. Yang kedua adalah karakteristik dari perceptual encoder itu sendiri. Yang ketiga adalah encoding pada perceptual encoder. Yang keempat adalah decoding pada perceptual encoder. Dan yang kelima adalah manfaat keilmuan sistem multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi dari yang pertama dulu, jadi apa sih itu psychoacoustic dan juga perceptual encoder? Jadi, psikoakustik adalah ilmu yang berhubungan dengan studi tentang cara manusia merasakan suara, mulai dari suara yang bisa didengar oleh manusia dan mungkin sampai suara yang tidak bisa didengar oleh manusia. Lalu, apa itu perceptual encoder? Perceptual encoder adalah kompresi pada audio dengan sifat lossy compression karena tingkat kompresinya yang tinggi. Terus, gimana sih karakteristik dari audio compression dengan menggunakan perceptual encoder? Nah, di sini dibagi menjadi 4 karakteristik utama. Yang pertama itu, perceptual encoder bergantung pada tingkat masking suatu sinyal suara. Nanti sinyal suara tersebut akan ditentukan apakah sinyal suara tersebut itu masker atau maski. Nah, yang kedua, ketika sinyal suara yang dihasilkan melewati batas kurva pendengaran atau masker, maka bit akan dialokasikan lebih. Namun, ketika sinyal suara yang dihasilkan hanya sedikit yang melewati batas kurva pendengaran, maka bit akan dialokasikan sedikit juga. Dan yang terakhir, ketika sinyal yang dihasilkan tidak melewati batas kurva pendengaran atau maski, maka tidak ada bit yang dialokasikan. Lalu, bagaimana cara perceptual encoder menentukan apakah suatu sinyal tersebut masker atau maski, dan juga bagaimana cara perceptual encoder menentukan apakah bit yang dialokasikan lebih banyak, lebih sedikit, atau tidak ada alokasi bit yang dilakukan. Oke, berikut adalah proses encoding dari perceptual encoder. Dimulai dari adanya input PCM signal sampai nantinya akan berakhir pada bit stream yang sudah dikompres. Oke, jadi yang pertama kita asumsikan terdapat input sinyal PCM. Nah, kita anggap aja bahwa sinyal PCM ini adalah sinyal yang dihasilkan dari suara manusia. Nah, yang kedua, dilakukan filter pada ranah frekuensi, di mana sampel pada domain waktu akan dipecah menjadi sinyal dengan frekuensi yang berbeda, yang menghasilkan koefisien frekuensi. Nanti koefisien frekuensi ini perlu dikuantisasi. Nah, secara bersamaan nih, input sinyal tadi akan masuk ke perceptual analisis modul, di mana di sini nanti akan dimodelkan kurva ambang batas untuk semua frekuensi yang ada dengan menggunakan prinsip psikoakustik. Jadi, proses pemodelan ini nanti akan menghitung apakah jumlah bit yang dialokasikan itu lebih banyak atau masker, atau tidak ada alokasi bit sama sekali atau maski, atau bit yang dialokasikan hanya sedikit. Nah, yang ketiga, encoder akan melakukan kuantifikasi frekuensi tergantung dengan alokasi bit yang sebelumnya sudah dihitung. Lalu yang terakhir adalah bit tersebut disusun sehingga menjadi kumpulan stream of bit yang sudah dikompresi. Lalu bagaimana sih maksud dari suatu sinyal itu berada di atas kurva ambang batas pendengaran manusia, atau di bawah ambang batas, atau hanya sedikit di atas ambang batas? Berikut adalah penjelasannya. Nah, diasumsikan ini adalah kurva ambang batas pendengaran manusia. Ketika suatu sinyal berada di bawah kurva ambang batasnya, maka tidak ada bit yang dialokasikan. Namun, ketika suatu sinyal berada di atas kurva ambang batasnya, maka bit yang dialokasikan akan lebih banyak. Nah, yang terakhir, ketika suatu sinyal hanya sedikit yang melewati kurva ambang batas manusia, maka bit yang dialokasikan juga akan lebih sedikit. Oke, lalu bagaimana sih proses decoding dari perceptual encoder? Nah, berikut adalah proses decoding dari perceptual encoder. Untuk lebih jelasnya, yang pertama, kumpulan bit dari stream bitnya yang tadi sudah dikompres akan diparsing dan juga di-unpacking. Yang kedua, bit-bit tersebut akan disusun kembali berdasarkan domain frekuensinya. Yang ketiga, melakukan rekonstruksi sinyal dari frekuensi yang tadi sudah disusun. Hasilnya adalah sinyal PCM yang sudah dikompres. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa perceptual encoder tersebut adalah
audio compression dengan sifat lossy compression. Yang pertama, karena tadi pada perceptual encoder dilakukan kuantisasi untuk tiap bandnya. Karena kuantisasi tersebut terjadi pembulatan sehingga angka sebelumnya tidak sama dengan angka hasil pembulatan. Yang kedua, pada perceptual analysis modul, tingkat bitnya dialokasikan sesuai dengan tingkat maskingnya. Jadi tadi ada bit yang tidak dialokasikan, ada bit yang dialokasikan lebih, dan juga ada bit yang sedikit dialokasikan sehingga hasilnya tidak akan sama seperti semula. Nah, lalu apa sih manfaat keilmuan sistem multimedia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah apa sih manfaatnya? Jadi, manfaat dari sistem multimedia adalah kita dapat berinteraksi dengan berbagai macam media yang ada seperti video editor, audio editor, foto editor, teks editor, dan masih banyak tools lainnya. Nah, yang kedua, dengan multimedia kita dapat melihat berita di TV, video-video berita terbaru, dan juga informasi terkini dari jarak jauh. Nah, yang ketiga, dalam bidang pendidikan, multimedia berfungsi sebagai alat bantu pengajaran. Dalam bidang kesehatan, multimedia juga dipakai sebagai untuk proses pembelajaran dan juga proses penelitian. Sedangkan dalam bidang sosial masyarakat, multimedia digunakan sebagai alat penyebaran informasi dan juga berita terkini. Lalu, kenapa sih multimedia itu bermanfaat? Nah, yang pertama, membantu banyak bidang seperti kedokteran, seni, pendidikan, dan lainnya. Sebagai salah satu contoh, berikut adalah contoh virtual reality untuk medical. Nah, yang kedua adalah mendekatkan yang jauh dan melebih dekatkan yang sudah dekat. Salah satunya adalah kehadiran dari video call. Nah, kapan sih manfaat multimedia itu dapat dirasakan? Sebagai perbandingan, sejauh ini tercatat pengguna smartphone di Indonesia itu mencapai 89%, sehingga peran multimedia itu sangat berpengaruh terhadap keberjalanan kehidupan setiap harinya. Nah, pertanyaannya adalah, di mana multimedia bermanfaat dan digunakan? Apakah sistem multimedia itu hanya digunakan di Indonesia? Tentu saja tidak. Multimedia itu digunakan di seluruh dunia dan berbagai macam negara berusaha untuk mengembangkan teknologi sistem multimedia agar penggunaan sistem multimedia dapat berjalan dengan baik dan juga efektif ke depannya. Nah, siapa saja sih yang merasakan manfaat multimedia? Seluruh orang di dunia merasakan manfaat dari multimedia dari berbagai kalangan, dari kecil hingga dewasa. Lalu bagaimana sistem multimedia dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang pertama, zaman saat ini mulai zaman digitalisasi, di mana digitalisasi membuat semua orang mengandalkan multimedia sebagai alat untuk berinteraksi. Yang kedua, nilai kebermanfaatan yang dirasakan dari adanya sistem multimedia itu sangat besar, karena membantu banyak bidang. Di sisi lain, sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi yang ada. Yang ketiga, interaktif, karena dengan adanya multimedia, kita dapat melihat dan juga menggunakan media yang ada dengan berbagai kegunaan dan fungsi. Dan yang terakhir adalah penyebaran informasi yang cepat mempengaruhi keberadaan multimedia, karena multimedia merupakan salah satu yang melekat di kehidupan kita, sehingga sangat berpengaruh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.